Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fatmawati Nuraini dengan NIM 21401099 dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pemasaran guna untuk memenuhi tugas strategi pengembangan bisnis syariah yang diampu oleh Ibu Sri Haryanti. Topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai yang pertama, definisi manajemen pemasaran, peranan manajemen pemasaran, fungsi manajemen pemasaran, tujuan manajemen pemasaran, strategi pemasaran, tugas manajemen pemasaran, konsep manajemen pemasaran, karakteristik manajemen pemasaran, kegiatan manajemen pemasaran. Materi pertama yaitu menjelaskan tentang definisi manajemen pemasaran. Dapat disimpulkan bahwa definisi manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Materi selanjutnya yaitu mengenai peranan manajemen pemasaran. Peranan manajemen pemasaran bagi perusahaan mencakup berbagai aspek yang sangat penting dalam mencapai tujuan pemasaran dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa peran utama manajemen pemasaran bagi perusahaan. Yang pertama yaitu penelitian pasar. Peran pada manajemen ini bertanggung jawab untuk melakukan penelitian pasar guna memahami kebutuhan preferensi konsumen serta mengidentifikasi tren pasar. Informasi yang didapat dari penelitian pasar ini membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dan mengarahkan pengembangan produk. Yang kedua yaitu perumusan strategi pemasaran. Pada manajemen ini berperan dalam merumuskan strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Mereka menentukan target pasar, melakukan segmentasi pasar, dan menentukan cara terbaik untuk memasarkan produk atau layanan perusahaan. Yang ketiga yaitu pengembangan produk. Peran pada manajemen ini bekerja sama dengan tim research and development dalam mengembangkan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Mereka juga terlibat dalam proses penentuan fitur produk, harga, dan penempatan di pasaran. Yang keempat yaitu manajemen merek. Manajemen pemasaran ini bertanggung jawab untuk membangun dan mengelola merek perusahaan. Mereka mengembangkan strategi branding, menciptakan identitas merek yang kuat, dan memastikan konsistensi dalam komunikasi merek serta pengalaman pelanggan. Peran manajemen pemasaran yang kelima yaitu rencana pemasaran. Peran pada manajemen ini merencanakan dan mengimplementasikan strategi pemasaran melalui rencana pemasaran yang terperinci. Rencana ini mencakup aktivitas promosi, penentuan anggaran pemasaran, pemilihan saluran distribusi, serta penetapan harga. Yang keenam yaitu komunikasi pemasaran. Manajemen pemasaran ini bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kegiatan promosi dan komunikasi pemasaran. Mereka mengembangkan kampanye iklan, strategi media sosial, kegiatan public relation, dan strategi komunikasi lainnya untuk memperkenalkan produk kepada target pasar dan membangun hubungan dengan konsumen. Yang ketujuh yaitu pengawasan dan pengendalian. Peran pada manajemen ini memantau dan mengendalikan kinerja pemasaran perusahaan. Mereka melakukan analisis kinerja, melacak indikator kinerja kunci, dan membuat perbaikan atau penyesuaian strategi jika diperlukan. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen pemasaran.
Fungsi manajemen pemasaran diantaranya ada aktivitas menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Fungsi manajemen pemasaran dibagi menjadi 5, yaitu analisis pasar, segmentasi pasar, menempatkan pasar sasaran, penempatan pasar, dan perencanaan pemasaran. Yang pertama yaitu analisis pasar. Tidak semua perusahaan memiliki departemen pemasaran dan penjualan yang resmi, tetapi setiap perusahaan melaksanakan elemen-elemen penting dalam kegiatan pemasaran dan penjualan. Tujuan utamanya adalah mempertahankan minat konsumen baru dan yang sudah ada terhadap produk dan layanan secara berkelanjutan. Dalam analisis pasar, perhatian diberikan pada peluang, ancaman, serta perilaku konsumen untuk memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Yang selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, di mana setiap kelompok yang mempunyai ciri yang hampir sama. Dengan melakukan segmentasi pasar, kegiatan pasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya di bidang pemasaran dapat digunakan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu menetapkan pasar sasaran. Menetapkan pasar sasaran berarti memberikan nilai keaktifan setiap bagian, kemudian memilih salah satu dari bagian pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar sasaran meliputi evaluasi bagian pasar, termasuk ukuran dan pertumbuhan bagian seperti data tentang usia nasabah, pendapatan, jenis kelamin dari setiap segmen. Struktur yang menarik dilihat dari segi profitabilitas dan sasaran serta sumber daya yang dimiliki. Yang keempat yaitu penempatan pasar. Perusahaan yang baru harus mampu melakukan identifikasi posisi pesaing yang ada sebelum menentukan penempatannya sendiri. Kotler menerangkan ada dua pilihan dalam menentukan penempatan pasar. Yang pertama yaitu menempatkan diri di sebelah salah satu pesaing yang ada dan berjuang untuk mendapatkan bagian pasar. Dan yang kedua yaitu mengembangkan sebuah produk yang hari ini belum pernah ditawarkan pada pasar. Selanjutnya untuk fungsi yang kelima yaitu perencanaan pemasaran. Aktivitas pemasaran yang dilakukan sebuah perusahaan penting untuk dikoordinasikan dan diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu tujuan manajemen pemasaran. Tujuan manajemen pemasaran adalah untuk menciptakan permintaan, meningkatkan keuntungan, menciptakan pelanggan baru, memuaskan pelanggan, dan membangun citra yang baik di mata publik. Salah satu tujuan manajemen pemasaran adalah menciptakan permintaan melalui berbagai strategi dengan memahami selera dan preferensi konsumen terhadap produk atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya yang kedua yaitu meningkatkan keuntungan. Tim pemasaran sebagai satu-satunya tim yang menghasilkan pendapatan bertanggung jawab untuk meningkatkan keuntungan perusahaan melalui penjualan produk atau jasa. Keuntungan yang dihasilkan menjadi kunci bagi kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu menciptakan pelanggan baru. Menciptakan pelanggan baru menjadi fokus utama perusahaan karena konsumen adalah dasar bisnis. Eksplorasi dan identifikasi kebutuhan pelanggan menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini. Karena perusahaan perlu terus berkembang untuk bertahan dalam industri. Selain menciptakan pelanggan baru, memuaskan pelanggan yang sudah ada juga menjadi prioritas. Perusahaan harus mengembangkan dan mendistribusikan produk yang memenuhi ekspektasi pelanggan.
karena kepuasan konsumen mendukung pendapatan dan pengembalian modal yang wajar. Yang kelima yaitu membangun citra produk yang positif di masyarakat. Merupakan tujuan penting manajemen pemasaran dengan menyediakan produk berkualitas dan layanan dengan harga yang wajar. Tim pemasaran dapat menciptakan citra yang baik di mata konsumen, mendukung reputasi perusahaan mereka. Materi yang selanjutnya yaitu strategi manajemen pemasaran. Strategi manajemen pemasaran adalah rencana yang dibangun suatu bisnis untuk bisa menjangkau target pasar dan mengubah mereka menjadi konsumen. Adapun contoh strategi pemasaran yang efektif yaitu seperti Google Business School. Google Business School adalah layanan Google khusus pemilik bisnis untuk mempromosikan toko offline. Yang kedua yaitu sosial media marketing organik. Banyak pilihan sosial media yang dapat dimanfaatkan untuk strategi pemasaran, seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, Pinterest, hingga YouTube. Yang ketiga yaitu website marketing. Website marketing adalah promosi yang dilakukan melalui website. Cara promosi ini bisa dibilang meningkatkan kepercayaan pelanggan pada sebuah bisnis. Yang keempat yaitu email marketing. Email marketing merupakan strategi pemasaran yang cukup efektif dikarenakan email dikatakan lebih efektif untuk memperoleh konsumen dibandingkan Facebook dan Twitter. Yang kelima yaitu konten marketing. Konten marketing adalah strategi marketing yang melibatkan pembuatan dan distribusi konten yang relevan, penting, dan konsisten. Tujuannya untuk menarik audiens dan mengonversi mereka menjadi konsumen. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai tugas manajemen pemasaran. Tugas manajemen pemasaran yang pertama yaitu komunikasi. Manajer merupakan posisi yang mengharuskan seseorang untuk memimpin sebuah tim. Untuk dapat menyampaikan informasi yang dapat diterima dengan baik oleh tim, manajer harus menguasai baik komunikasi lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu manajemen tim. Bersamaan dengan skill komunikasi, kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia dalam tim juga sangat diperlukan jika menjadi seorang manajer. Yang ketiga yaitu analytical thinking. Analytical thinking atau kemampuan untuk berpikir secara analitis, artinya proses berpikir yang dilakukan berbasis analisis atau data untuk menghasilkan solusi atas isu yang ada. Yang keempat yaitu literasi digital. Saat ini kehadiran digital sebuah bisnis sangat berarti besar. Jika tidak, maka bisnis akan kehilangan sebagian besar target pasar mereka. Literasi digital yang dimaksud adalah pemahaman mengenai bidang pemasaran digital. Yang kelima yaitu digital marketing. Setelah memiliki literasi digital, seorang dapat mulai mempelajari lebih jauh mengenai skill digital marketing. Skill ini pun dibagi menjadi banyak hal yang berhubungan dengan cara memasarkan produk dalam bentuk konten melalui sosial media, situs web, dan iklan. Yang keenam yaitu adaptif. Dunia digital merupakan dunia yang selalu hidup. Berbagai berita, fenomena, dan penemuan baru akan selalu muncul setiap harinya. Memiliki kemampuan untuk adaptif dan fleksibel terhadap perubahan-perubahan ini dapat membuat seseorang tetap dapat bersaing di dunia pemasaran yang ketat. Tugas manajemen pemasaran yang selanjutnya yaitu empati. Skill yang satu ini tidak kalah pentingnya dengan skill yang lain. Mengingat bahwa target audiens adalah manusia dan bukan robot, mereka akan berinteraksi dengan konten pemasaran yang relevan dengan diri mereka. Yang selanjutnya yaitu visioner. Sebagai seorang marketer sekaligus pemimpin, menyelesaikan permasalahan merupakan hal yang dapat kamu hadapi sehari-hari. Terkadang saat mencari solusi, kita akan cenderung memilih opsi yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat. Yang selanjutnya yaitu inisiatif. Dunia digital adalah dunia masa depan. Segala hal kini dilakukan dengan bantuan teknologi.
Untuk memahaminya, seseorang harus aktif mencari tahu hal yang saat ini menjadi tren, sekaligus yang berpotensi menjadi tren pasar di kemudian hari. Maka dari itu, skill inisiatif akan selalu berguna jika seseorang memiliki minat sebagai manajer pemasaran. Materi yang selanjutnya yaitu konsep manajemen pemasaran. Konsep dasar dalam pemasaran yakni kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai, dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan pemasaran dan pasar. Kita dapat membedakan antara keinginan, kebutuhan, dan permintaan. Konsep pemasaran yang menjadi kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah menentukan kebutuhan dan keinginan pasar, sasaran, serta memberi kepuasan yang diinginkan dengan lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Dalam pemasaran, ada 6 konsep yang mendasari kinerja pemasaran. Konsep yang pertama yaitu konsep produksi. Menurut konsep produksi, konsumen menginginkan barang yang tersedia secara luas dan harga yang terjangkau. Dengan melakukan segala upaya untuk mencapai efisiensi produk yang tinggi dan distribusi yang luas. Konsep ini berorientasi pada produksi. Yang kedua yaitu konsep produk. Konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan karakteristik terbaik sesuai dengan konsep produk. Karena konsumen diyakini memilih produk berkualitas tinggi dengan karakteristik terbaik dan tampilan menarik. Maka tanggung jawab manajemen dalam situasi ini adalah menghasilkan barang yang berkualitas. Yang ketiga yaitu konsep penjualan. Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja. Organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Yang keempat yaitu konsep pemasaran. Menurut konsep pemasaran, memahami persyaratan dan preferensi pasar, sasaran, serta memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut dengan lebih efektif dan efisien dibanding pesaing adalah hal yang penting untuk mencapai tujuan. Yang kelima yaitu konsep pemasaran sosial. Menurut konsep pemasaran sosial, tugas organisasi adalah mengidentifikasi persyaratan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran, dan kemudian memuaskan kebutuhan dan keinginan tersebut dengan lebih efektif dan efisien. Yang keenam yaitu konsep pemasaran global. Melalui manajemen strategis yang baik, manajer eksekutif dalam konsep pemasaran global ini bertujuan untuk memahami semua aspek lingkungan yang mempengaruhi pemasaran. Berusaha keras untuk memenuhi keinginan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan adalah tujuan akhir. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik manajemen pemasaran. Berikut adalah karakteristik dalam manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu konsumen sebagai titik fokus dan prioritas. Konsumen, terutama pelanggan setia, selalu menjadi kunci bagi perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Kemampuan memprioritaskan layanan pelanggan dalam sebuah bisnis sebagai salah satu contoh manajemen pemasaran yang kuat. Yang kedua yaitu analisis pasar. Faktanya, riset pasar sangat penting dan harus dilakukan, bahkan sebelum perusahaan diluncurkan, untuk memastikan tujuan atau target pasar, jumlah ideal bagi suatu perusahaan untuk dapat menciptakan barangnya, dan bagaimana strategi pasar yang harus ditetapkan. Maka dengan semua kegiatan analisis pasar tersebut akan memudahkan pelaku bisnis menjalankan bisnisnya. Yang ketiga yaitu rencana pemasaran. Karakteristik manajemen pemasaran berikutnya adalah pelaksanaan berbagai rencana pemasaran. Rencana pemasaran muncul setelah penelitian atau analisis dan identifikasi pasar sasaran. Salah satunya adalah mengenai rencana pemasaran. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai kegiatan manajemen pemasaran. Kegiatan manajemen pemasaran terdiri dari yang pertama yaitu belajar mengenai kebutuhan dan kondisi pasar. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi setiap produk yang memenuhi kebutuhan yang memenuhi permintaan pasar.
Yang ketiga yaitu membangun dan mengelola pasar suatu produk. Kegiatan-kegiatan tersebut direncanakan, diorganisir, dan dikendalikan untuk memuaskan keinginan konsumen, pemilik, distributor, dan semua pihak yang berkepentingan dengan operasional perusahaan.